Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita bakal ngorek-ngorek masa lalu suamiku. Kok aku? Iya, jadi kita bakal mencoba belajar untuk mengenali diri kita, tapi dari apa ya? Kayak tahapan-tahapan perkembangan gitu, guys. Maksudnya gimana? Jadi sebenarnya ini tuh aku tuh kayak apa ya? Sebenarnya lucu sih guys. Jadi biasanya kalau misalnya kita nyerita tentang masa lalu gitu ya, maksudnya masa kecil, itu kayaknya suamiku tuh ceritanya tuh seru-seru gitu. Kayak misalnya dia pernah nyolong pepaya orang gitu. Terus pernah ngapain lagi? Nyari rumput buat kambing. Oh my god. Apa lagi? Pernah ngapain aja yang seru? Banyak. Ya, kalau gue sih paling banter, paling seru tuh main di time zone gitu. Ya. Jadi kira-kira lebih seru mana sih main di sawah sama main di time zone? Ya di sawah lah. Kenapa? Di sawah itu kita bisa lebih apa ya, mendekatkan diri ke alam. Terus bisa merasakan apa ya? Apa tuh? Cacing-cacing yang bergeliat. Banyak hewan-hewan kayak gitu. Kalau di time zone apa? Ya kita bisa memanage uang, ditukerin koin, mau main yang mana gitu. Gak seru ya? Enggak sih. Oke guys, jadi sebenarnya kita berangkat dari obrolan-obrolan gitu sih, semacam masa kecilnya dia kayak apa dan masa kecil aku kayak apa. Terus kita saling mengakui bahwa masa kecil aku lebih seru, masa kecil aku lebih seru, kayak gitu-gitu. Tapi sekarang kita bakal coba hubungin sama teori fitrah based education. Nah, di sini kita tuh sebenarnya belajar banyak banget. Lihat ini tebel banget dan ini gede banget. Ini buku yang sebenarnya paling niat banget gue baru misalnya baca buku yang, dan ini tuh tulisannya tuh kecil-kecil loh. Tuh. Kayak padat banget gitu. Ini termasuk buku yang bikin ngantuk. Tapi ini tuh kalau buat gue tuh ini achievement gitu, bisa nyelesain buku. Mas kira-kira bisa nggak sih? Kalau aku sih mending istri baca dulu yang banyak, yang selesai nanti diceritain. Ilmunya kan bermanfaat. Tuh, dapat pahala 2 kali lipat tahu. Iya. Bisa. Nah, jadi guys, balik lagi. Menurut buku ini, menurut Fitrah Based Education, jadi masa perkembangan itu dibagi jadi 4 lah ya, 4 kuadran. Mulai dari 0 sampai 7 tahun, terus 7 sampai 10 tahun, habis itu 10 sampai 14 tahun, dan di atas 15 tahun. Itu alasannya dibagi kayak gitu kenapa? Nah, sebenarnya pembagian utama dari manusia itu, perkembangan manusia itu, menurut buku ini ya, dan sebenarnya buku ini sih menurut Al-Quran gitu ya, ajaran Islam, manusia itu cuma ada 2 masa perkembangannya, sebelum akil balik sama setelah akil balik. Jadi kalau misalnya istilah di zaman sekarang tuh banyak ya, ada kayak bayi, balita, terus nanti ada remaja gitu ya, terus ada remaja galau, ABG labil gitu. Kayak gitu-gitu kan banyak. Nah, kalau di Islam itu harusnya itu cuman jadi yang sebelum akil balik dan setelah akil balik. Nah, akil balik itu yang mau tahu apa? Akil balik. Akil balik ya, kalau secara apa nih? Secara fisik atau secara? Terserah yang Mas tahu aja. Kalau setahu aku sih, kalau akil balik itu kalau yang bagi laki-laki sudah mimpi. Terus kalau misalkan dari segi apa ya? Dari segi tubuh apa? tubuhnya udah apa ya? Suaranya udah gede. Terus udah jadi mimpi, akil balik terus tuh pubertas. Itu akil balik Mungkin. Terus kalau misalkan dari pemikirannya sih mungkin udah dewasa gitu. Udah dewasa ya. Seharusnya udah dewasa. Mungkin butuh satu video bahasan khusus ya tentang akil balik ini, tapi emang intinya akil balik itu ngomongin tentang dewasa secara fisik maupun mental. Dan kalau misalnya kita ngomongin puber tuh biasanya umur berapa sih Mas? Mimpi umur berapa ya? Lupa guys. Kalau aku mungkin mulai puber
SMP kelas 2. SMP kelas 2. Tapi kesini tuh anak-anak itu pubertasnya itu lebih cepat. cepat. Nah, itulah yang sebenarnya idealnya kematangan fisik sama kematangan mental itu tuh bareng harusnya. Nah, cuman makin sini makin jauh gitu. Kematangan fisiknya duluan, kematangan mentalnya belakangan. Nah, gitu. Makanya dibagi-bagi kayak gini untuk memperlihatkan sebenarnya idealnya anak itu atau manusia itu berkembang melewati tahapan-tahapan apa sih supaya pas yang namanya puber itu yang mateng tuh nggak cuman tubuhnya doang atau fisiknya doang tapi juga mentalnya. Gitu Mas. Jadi dibagi-bagi gitu jadi fase-fase gitu. Supaya pas udah fase paling akhir itu kan di atas 15 langsung dibilang di atas 15 nggak bilang remaja gitu kan. Nah, jadi itu dengan asumsi di atas 15 itu udah akil balik, udah puber secara fisik tapi juga secara mental udah matang gitu. Nah, kalau misalnya kita ngomongin di fase awal nih 0 sampai 7 tahun. Coba deh ceritain 0 sampai 7 tahun hal yang paling diingat itu apa? 0 sampai 7 tahun itu kalau zaman kita dulu apa ya? Beda kan. Saya hidupnya di kampung di desa ya. Istri hidupnya di petani. Ya, anak seorang petani. Jadi hidupnya di desa. Jadi belum kenal mall itu kayak apa. Jadi dulu pas 0 sampai 7 tahun masih TK ya. TK ke SD gitu ya. SD kelas 1 2. Iya 1 2. Ngapain tuh yang paling diingat? Apa ya? TK. Mungkin pas TK diantar TK pertama kali itu sama ibu. Itu diantar cuma 1 hari doang. Setelah itu udah dibiarin. Berangkat diantarin. Cuma kalau banyakan teman-teman kan ditunggu sampai beberapa hari itu orang tuanya ikut. Kalau Mas sih katanya sih cuma seinget Mas itu cuma sehari diantar terus ditunggu. Habis itu besok cuma nganter doang terus tinggal pulang. Pulangnya sendiri? Pulangnya dijemput lagi. Oh, dijemput lagi. Oke. Baik. Terus apalagi yang seru? Yang seru apa ya? Mungkin kalau misalkan SD-nya sih pulang sekolah kadang dijemput, kadang pulang sendiri, mungkin sekitar 3 kilometer gitu. 3 kilometer. Oh, pakai sepeda tadi. 3 kilometer. Belum bisa sepeda. Maksudnya dijemput. Oh, kalau dijemput. Pakai sepeda. Atau jalan kaki? Biasanya kadang jalan kaki. Wow. Kadang jalan kaki sama siapa ya? Mbak udah itu. Mas SD Mbak udah pindah. Udah masuk SMP. Oh. Jadi jalan kaki 3 kilo. Ngelewatin sawah. Kalau di sini kan ngelewatin apa? Di trotoar. Kalau di sana kadang lewat jalan yang bener. Jalan yang bener itu lewat jalan beneran, jalan gede. Terus kalau yang jalan gak bener itu biasanya lewat itu kan ada kayak jalan tikus gitu. Jadi lewat sawah. Jadi lewat matang sawah gitu. Di depan sekolah SD kan ada jalan masuk ke sawah gitu. Ke kebun tebu terus sawah. Gitu. Kayak gitu. Terus pulang nyampe rumah ya makan. Habis itu ya main layangan gitu kayak gitu. Oke. Kalau aku usia segitu tuh kayaknya pertama kali kan kakakku tuh waktu itu kalau nggak salah disunat. Jadi aku umur 4, kakakku umur 8 kayaknya ya. Aku lupa deh pokoknya waktu itu pas aku masih awal-awal SD kakakku disunat, dapat hadiahnya itu Sega. Tahu Sega nggak? Tahu sih. Kayak kalau sekarang kan PS ya, kayak konsol ya itu namanya. Nah, jadi itu pertama kali aku main Sega. Main Sega guys. Palingan kalau mainnya apa ya, kayak ada beca pernah diparkir di belakang rumah, terus dinaikin, terus ngejungkir kayak gitu-gitu. Cuman kalau misalnya sampai ke sawah atau misalnya ke alam banget sih kayaknya nggak pernah karena aku komplek guys. Anak komplek. Oh, sekalinya main juga sama setum guys. Setum itu apa? Setum tuh apa? Itu apa sih namanya? Aku bilangnya setum guys. Yang kalau ngaspal tuh yang rodanya gede besi di depan itu.
spider. Itulah pokoknya Yang itunya. yang kuning kan. Iya, yang kuning terus gede. Gede depannya. Itu dalamnya diisi air. Aku nggak tahu loh itu. Aku taunya tuh naik-naik begitu kan. Jadi aku lebih bersahabat sama alat berat dibanding sama alam. Gitu. Nah, padahal nih sebenarnya usia 0 sampai 7 itu idealnya emang ternyata main Sega atau di alam. Ternyata di alam guys. Jadi apa sih? Jadi ya walaupun kadang kita mikir ya kayak anak-anak desa mainannya kotor atau apa, tapi ternyata itu adalah tempat bermain yang paling efektif untuk anak usia 0 sampai 7 tahun. Padahal dulu mikirnya Mas itu kan Mas kan nggak punya itu Sega apa segala macam. Ada sih Sega yang gede. Apa itu? Oh, itu dingdong. Ya, Ya, dingdong. tapi Itu kan ada tulisannya mereknya Sega, mereknya Sega mereknya gitu. Sega ya. Biasanya Itu ada di mana? sewa. Di apa tuh, pertokoan gitu. Enggak, di tempat orang, tempat tetangga. Oh di rumah. gitu. Kadang cuma lihat doang. Terus ada yang game board itu. Nah, di itu Tetris. itu nggak punya. Punya itu pas lagi sunat. Ya kan biasanya sunat tuh hadiahnya begitu. Nah, itu balik lagi, jadi belajar di alam itu sebenarnya bisa mengasah imaji dan abstraksi anak untuk lebih tahu tentang alam. Nah, bagian ini kemungkinan besar gue kelewat. Jadi ketika udah gede diajak main ke kampung halamannya suami, itu tuh kayak aneh gitu loh, melihat sawah segala macam. Lihat kambing seneng dia. Iya. Kayak gitu guys. Oke, nah terus pas usia 7 sampai 10 lagi ngapain tuh? Apa yang paling? 7 sampai 10 berarti kelas berapa? 3 ke atas ya? 3 ke atas, sebelum di bawah kelas 5 lah berarti. Sebelum gua kelas 5 berarti ya sama, tetap pulang sekolah lewat sawah, lewat matang, terus ada suatu kayak apa ya? Sumber air gitu yang sudah dibuat. Dia itu Ikan. bukan. Oh, aku pikir ada ikan Dia loh. tanpa disedot sama mesin, dia mancur sendiri. Kayak gitu. Gitu. Terus ya gitu. Pulang sekolah nyampe rumah biasanya main sama temen, sepedaan. Itu udah baru-baru bisa sepedaan tuh kelas 2 kelas 3. Terus kalau setelah itu sorenya biasanya mancing apa? mancing ikan guys. Itu mancing ikan bener. Mancing beneran? Iyalah. Pakai apa? Ya pakai kail. Alat pancing ada punya? Beli senar, terus Bikin? beli kailnya, terus ganggangnya itu dari bambu. Oh, jadi bikin sendiri? Bukan kayak beli alat pancing ke toko pancing? Bukan yang pancing kayak krik-krik, bukan. Oh, bukan. Beli sendiri, bikin. Beli sendiri. Beli itunya senar sama kailnya. Terus nanti nyari cacing. Kalau nggak nyari cacing di belakang rumah, kalau nggak gitu nyari sawah sih ada. Kalau nggak gitu sih nyari apa ya, belalang. Mancing di antara pematang sawah kan ada kayak selokan gitu. Oh my God. Dulu Terus ada ikannya? ada ikannya banyak. Gede. Ikan apa ya? Ikan kapo, ikan gabus, ikan yang kayak ikan gabus tuh kayak lele tapi kayak gendut. lele tapi gendut. Kemarin ada kecil-kecil. tahu di pasar, tapi aku nggak tahu cara masaknya gimana. Jadi gitu mancing terus bawa itu. Dan Bias- dapat bawa apa ya? Bawa apa? apa? Mentega. Enggak. Bawa kecap, Oh. bawa garam, pakai api. Terus Ya udah, dibakar di tempat itu. terus Ya dimakan. makan habis itu main bola. Wow. Sampai jam 5 pulang. Gitu. Oke. Tapi itu seru banget sih. Maksudku, jadi ceritanya waktu itu pernah kita nih main ke time zone. Terus kita main mancing-mancingan, tahu nggak, yang pakai layar gitu. Terus tombol untuk ngelempar kail, tombol untuk ngangkat kayak gitu-gitu kan. Terus udahnya aku tuh happy banget karena udah lama nggak main ke time zone gitu ya sebagai seorang yang dewasa. Aku udah happy banget. Terus pas keluar dia bilang gini, kasihan ya anak kota mancingnya bohongan. Ya Allah, aku tuh udah seneng banget dia bilangnya kasihan. Tapi ternyata emang seru banget ya. Seru banget lah. Dan apalagi ternyata alatnya tuh bikin sendiri. Aku pikir kayak udah ada gitu alat pancing-pancingan gitu. Enggak, Bikin ya. bikin. Oke. Kayak gitu.
terus itu kan biasanya kalau mancing itu kan kadang musim apa ya, musim kemarau itu kalau dulu di desa itu masih banyak air mengenang gitu loh. Di pinggir-pinggir sawah atau di tempat kubangan sumber gitu, sumber air itu masih banyak Ikan. Habis itu biasanya layangan pun kan kadang beli. Dulu pas masih kecil beli, terus pas kelas berapa ya, kelas 3 atau kelas 4 gitu bikin sendiri. Bikin pertama gagal terbang, bikin kedua terbang. Wow, aku mah nerbangin juga belum pernah. Cuman nggak gini-giniin yang udah terbang aja, ikut gitu. Terus udah. Kasihan. Oke, kita lihat. Emang seharusnya anak 7 sampai 10 tuh kayak gimana sih? Kalau di Fitra Based Education katanya selain belajar dari alam juga harus mulai belajar dari masyarakat. Nah, cara belajar paling tepat di usia 7 sampai 10 adalah jeng-jeng dengan riset atau interaksi dengan alam. Aku kalah lagi guys. Jadi riset yang pernah aku lakuin usia 7 sampai 10 tuh kayaknya aku pernah disuruh neliti lalat. Ngapain lalu? Jadi itu tuh PR IPA gitu. Itu tuh PR IPA gitu, kita ngumpulin lalat terus disimpan di cup gitu, cup air mineral. Terus yang satu nggak dikasih makan, yang satu kasih makanan mentah. Jolim guys. Kan penelitian. Iya, terus Kayak gitu, terus udah dilihat, terus udah. Itu doang satu-satunya yang paling aku ingat, terus sisanya aku nggak ngerti. oh jadi inget Mas dulu, kalau tadi kan ceritanya di rumah setelah sekolah. Kalau di sekolah biar itu di praktek nanam itu apa ya? Toge. Oh iya, Kacang di hijau. kapas. Di kapas. Itu juga aku pernah. Nanti dihitung berapa senti itu. Iya kayak Terus gitu. berapa sih? Gak tau, 3, 4 kan gitu. 4 kali ya, 4 atau 5. Nah itu emang cara pembelajaran yang paling oke. Nah kalau aku sendiri waktu itu aku lagi rajin-rajinnya ngerjain PR. Kalau aku lupa ngerjain PR aku bangun tengah malam. Terus aku lagi seneng baca komik kalau dulu. Suka gambar sendiri. Nah mungkin itu prosesnya aku itu kali ya. Kan kalau Mas bikin alat pancing, aku bikin komik. Gitu. Jadi ya nggak kelewat-kelewat. Berapa sih? 7 sampai 10 itu? Kelas 2 sampai kelas 5 lah ya. Kelas 2 sampai kelas 4 kali. Nggak terlalu ini lah. Nggak terlalu jauh ketinggalannya. Aku gambar-gambar doang sih, nggak nyampe bikin komik. Terus waktu itu juga ibuku itu udah mulai ini kan, papaku udah meninggal pas aku kelas 4 SD. Jadi aku udah mulai dibawa belanja buat bisnisnya mama. Jadi aku dari SD udah lihat bisnis gitu. Pantesan. Kayak gitu guys. Jadi ya bagian ini aku nggak terlalu kalah amat lah. Satu sama lah. Nggak boleh ya? Nggak satu sama. 2-1. Sama aja. Sama aja. Kasian. Seri. Oke, baik. Nah, usia 10 sampai 14 berarti ini SMP lah ya. Kita generalisir aja di SMP lah. Apa yang paling seru? SMP. Kok ketawa? Ayo ngapain? SMP sih masih sama. SMP kan sekolahnya kan agak lebih deket daripada SD. SMP itu jalan kaki kebanyakan. Berapa kilo tuh? Sekilo setengah 2 kilo. Kalau SD kan sampai 3 kilo. Wow. Itu udah ngelewatin jalan raya, jalan agak raya. Jangan agak raya. Itu juga sama. Berangkatnya biasanya lewat sawah, lewat kebun orang. Kalau lagi musim pepaya, musim mangga gitu ngambil. Ya el. Mentil guys. Yang menonton dan merasa pepayanya dicuri, tolong segera ikhlaskan. Kayak gitu. Kalau SMP juga apa ya? Maksudnya hampir sama. Terus bantu-bantu juga, udah mulai bantu. Bantu apa nih? Udah mulai ke sawah. Ngapain? Kayak Ngerecokin emak. iya, Ngerecokin banget. ngerecokin, kadang bantu nanam jagung. Oh. Lupa nanam jagung atau apa sih? Tapi itu SMP udah nanam ya? Maksudnya nanam beneran? Kayaknya iya udah deh. Oke. Nah kalau aku usia segitu adalah usia ketika aku pertama kali ke mall tanpa orang tua. Mall. Oh pertama kali nonton ini juga bioskop.
Waktu itu apa ada di Ada apa dengan cinta? Wow. Itu SD. Tontonannya kayak gitu. Gitu. Nah, kita lihat ya, kalau secara fitrah based education ternyata usia 10 sampai 14 ini harusnya udah bisa jadi bagian dari pengembangan solusi. Jadi dia kayak mencoba mencari tahu sebenarnya dunia ini works-nya atau kerjanya kayak gimana. Misalnya kalau ada orang dengan penghasilannya bertani, yaitu dia harus dikenalkan dengan bertani. Istilahnya magang, jadi harus dimagangkan. Nah, berarti lagi-lagi Maaf ya. lagi-lagi dia dapat bonus perkembangan di magang di usia segitu gitu. Nah, kalau aku sih sebenarnya di sini di usia segini termasuk yang mungkin Udah magang kan? dilihat doang. Oh, mungkin pernah sih kayak ditantangin dagang gitu sama ibuku. Jadi ibuku misalnya beli apa, terus aku bilang ini lucu banget, aku mau. Terus ibuku bilang gini, kamu kalau mau satu, coba kamu jual dulu 3 misalnya. Itu SD apa sih? Itu SD sebenarnya. Tapi SMP tuh aku belas banget nggak ngapa-ngapain. Jadi nggak dagang, nggak ngapa-ngapain. Jadi aku rasa itu termasuk kelewat sih. Kurang ditantang. Gitu guys. Oke, jadi berarti nanti kita kalau punya anak mau disuruh magang usia 10 sampai 14, yakin nggak tuh? Dikasih ya itu aja. Dikasih tanggung jawab gitu. Contohnya Kasih burung, kasih burung, kasih ayam, kasih kambing. Kambing kita di tangan. Diurus di mana? Ya ayam. Bau atuh nanti. Ayam. Kasih kucing aja. Enggak Kenapa? bisa dijual. Ya elah, ya iya. Kalau ayam kan bisa bertelur, terus nanti ngasih dengan anak. Itu sekarang gede. Amin. Terus nanti dia suruh jualan telur Bisa. di Telur. Shopee itu. Iya, Shopee. Ya, Jadi penggabungan antara alam dan modern. iya, mantap bro. Gitu guys, jadi usia 10 sampai 14 tuh harusnya udah ditantang untuk melakukan sesuatu gitu. Oke, nah ini dia usia 15 itu dianggap sebagai titik akhir atau sebenarnya usianya nggak saklek di 15, tapi begitu puber maka dianggap harusnya udah matang secara mental juga. Nah, kira-kira nih SMA sampai kuliah boleh ceritain. Apa aja sih yang dilakuin? SMA. Apa ini? SMA itu kan udah apa ya istilahnya, kalau SMA itu sebenarnya sih ke SMP akhir ke SMA itu udah paham, maksudnya kerjaan orang tua, ada kerjaan kayak gitu. Terus sebenarnya sih orang tua sih nggak apa ya nggak minta nyuruh gitu ya. kan, cuma kadang diajak terus dulu kan udah nanam ya SMP udah nanam udah itu sih belum deh lupa. Ya SMK itu kadang panen apa ya, panen padi, nanam padi gitu. Terus yang itu biasanya SMK itu kan masuk pagi biasanya. Oh iya, biasanya kalau SMK itu biasanya kan kalau musim cabai itu pas panennya itu dipasin ke pas libur sekolah biar bantu. Biar bisa bantu. Bisa diatur. Gimana ya? Bisa sih. Oh, bisa diatur. Bukan bisa diatur gitu, maksudnya di panen itu aja pas minggu aja. Oh gitu. Jadi udah berbunga gitu, maksudnya udah siap panen. Jadi misalkan udah bener, misalkan udah bisa dipanen hari Rabu, ya udah nunggu sekalian hari Minggu biar ada yang bantu kayak gitu. Terus kalau misalkan nggak panen kayak gitu jam 6 gitu, kadang jam 6 gitu Mas udah berangkat ke itu nyari rumput. Wow, rumput Buat kambing. wah, dicabutin. Bukan. Pakai Enggak lah, terus pakai itu sabit. Jadi jam 6 gitu kan, kalau 6 misal pagi. jam 6 pagi. Oke. Jam 6 pagi. Itu sekolahnya atau Sekolahnya kalau pagi itu biasanya kalau nyari rumput sekolahnya kan kelas 2 SMK itu. Kalau nggak salah ya kelas 2 SMK kan masuk siang. Jadi paginya jam 6 itu nyari rumput. Biasanya sama nenek. nenek? Mm-mm. Nenek Almarhum nenek. Nenek
masih nyari rumput. Iya, Oke. masih kuat. Terus kadang sendiri bawa motor gitu, kadang ke sawah belakang rumah, kadang ke kebun yang di hutan. Itu jam 9 gitu, jam 8 jam 9 udah dapet pulang kayak gitu. Siang nanti tidur jam 11, tidur sampai jam 12, bangun jam 12, mandi, berangkat sekolah gitu. Kalau aku waktu itu kebetulan SMA-nya full day. Jadi pagi tuh jam 6 harus udah masuk. Kok jam 6? Jam 6 berangkat, jam 7 masuk. Terus pulang-pulang jam 3. Habis itu bimbel. Oh, terus aku punya pacaran guys. Terus Bimbel guys. Kalau Mas nggak ada. nggak bimbel. Bimbel nggak ada. Oh, di sana emang nggak ada bimbel? Nggak ada. Paling Ada try out, pas mau try out itu ada jam tambahan sampai jam 3 kayak gitu. Aku bimbel. Nah terus tapi nih yang mungkin aku bisa agak sedikit banggain tuh pas aku kuliah. Itu kan udah 15 ke atas gitu Oh, iya. maksudnya. Iya. Nah pas aku kuliah tuh aku sempet bikin komunitas. Komunitas apa? Komunitas blogger UPI namanya. Walaupun nggak jadi sih, maksudnya baru diinisiasi terus ngumpul orang-orangnya, ngejalanin beberapa kegiatan, sempat bikin 1 kali seminar. Terus ya itu menurutku buat aku ya, tapi harusnya bisa lebih besar dari itu guys. Karena nih di usia 15 atau lebih lah ya, nggak harus pas usia 15 banget, tapi idealnya di usia belasan itu ketika fisiknya matang dan mentalnya matang, dia tuh udah jadi change maker gitu mas. Kayak orang yang bisa mencetuskan sesuatu atau menciptakan atau berinovasi gitu loh. Kayak misalnya menemukan lampu pijar misalnya, atau menemukan rumus apa kayak gitu ya kalau misalnya di sains kali ya, atau misalnya nulis buku. Jadi udah harus ada karyanya gitu, harus ada hasil. Nah hasil aku tuh ya itu baru si komunitas yang sebenarnya itu seru-seruan aja sih, tapi buat aku itu sesuatu yang luar biasa walaupun itu nggak besar. Skripsi bisa dikatakan karya nggak? Bisa walaupun terpaksa gitu ya. Skripsi guys. Skripsi kalau aku ya itu kali ya, aku sempat ngejalanin acara dan itu cukup buat aku bangga. Oh terus aku SMA tuh aku jualan pulsa. Aku mulai ngebukuin lah, ngerti ngatur keuangan bisnis gitu. Belum bisa. Jadi di bagian situ kita nggak terlalu misal ya, atau masih jauh sih harusnya. Kalau inovatif sih, Belum ya. inovatif ini dalam rangka menciptakan hal baru atau memperbaiki sesuatu yang rusak agar bisa digunain lagi. Itu masuk inovatif nggak? Bisa jadi kreatif kali ya, kreatif dan inovatif. Jadi kita nggak terlalu melenceng di sini ya. Mungkin. Mungkin enggak. Nah gitu guys, jadi itulah perbedaan antara si anak mall Apa? dan Sawah. si anak sawah. Tapi ya pada akhirnya semuanya punya positif dan negatifnya ya. Mau kita dibesarkan dalam lingkungan yang seperti apa, tapi kalau misalnya kita mau belajar nih tentang perkembangan anak lebih jauh, itu teorinya juga sebenarnya banyak banget. Tapi sejauh ini aku tertarik banget sama teori yang ini, dan itu yang tadi kita bahas itu baru ngebahas dari sisi perkembangan belajar aja mas. Jadi sebenarnya masih ada perkembangan yang lain, contohnya perkembangan iman. Kayak gimana sih kita diajarin untuk beragama, apakah kita digalak-galakin atau dihalus-halusin kayak gitu. Nah itu juga beda lagi nanti bahasannya. Mau dibahas sekarang atau video selanjutnya? Video selanjutnya aja ya guys, kita akan bahas di next video. Kalau kalian pengen tanya-tanya atau misalnya komentar atau misalnya mau ngasih masukan, kita open banget. Silakan langsung tulis aja di kolom komentar. Ada lagi pak? Nggak ada. Nggak ada. Soalnya saya di sini cuma penyemangat ye gitu. Terima kasih semangatnya. Oke,
Gitu aja guys, mungkin kalau kalian tertarik sama lebih dalam lagi sama ini bakal jadi bahasan yang bisa dalam banget. Komen aja ya. Jangan lupa Subscribe, like dan komen, share. share juga. Yeay, dadah. Assalamualaikum.